Pernah gak sih kalian masuk ke dua kantor yang berbeda dan rasanya kayak lagi di planet lain? Yang satu kaku, penuh aturan, yang satunya lagi bebas, super kreatif. Nah, ternyata ini semua bukan kebetulan loh. Ini semua tuh hasil dari sebuah cetak biru yang udah dirancang dari awal, strategi perusahaan itu sendiri. Nah, ini dia nih pertanyaan intinya. Sebenarnya lebih bagus mana sih? Jadi kayak pabrik yang super terstruktur, di mana tiap baut dan mur itu diatur ketat, atau jadi kayak taman bermain yang kreatif, tempat ide-ide gila bisa tumbuh subur. Kita semua pasti kepikiran, pasti ada dong satu cara yang paling benar. Eits, ternyata jawabannya gak sesederhana itu. Gak ada yang namanya resep rahasia satu untuk semua. Jawaban yang sebenarnya itu jauh lebih cerdas. Dan semuanya berpusat pada satu ide besar yang bakal mengubah cara kita melihat manajemen. Dan inilah dia, teori kontingensi. Namanya kedengeran rumit ya, tapi idenya sebetulnya simpel banget. Anggap aja kayak bunglon. Bunglon kan nggak punya satu warna terbaik, iya kan? Warnanya berubah tergantung dia lagi nempel di mana. Nah, perusahaan juga gitu. Cara mengelola yang terbaik itu tergantung sama strateginya, ukurannya, bahkan teknologi yang dipakai. Intinya, nggak ada satu ukuran untuk semua. Oke, sekarang yuk kita mulai dari puncak gunungnya. Kita lihat gimana rencana besar sebuah perusahaan, strategi utamanya, menjadi fondasi dari semua yang terjadi di bawahnya. Jadi, secara garis besar, ada 3 spesies perusahaan. Pertama, si spesialis, yang cuma jago di satu bidang aja. Kedua, si terkait, yang punya banyak bisnis, tapi masih nyambung kayak saudara sepupu gitu. Dan ketiga, si konglomerat, yang punya macam-macam bisnis yang gak ada hubungannya sama sekali. Bayangin aja, punya toko roti, tambang minyak, sama perusahaan roket sekaligus. Nah, coba deh lihat gimana strategi ini langsung membentuk jiwa perusahaannya. Di perusahaan spesialis, semua orang tuh ngomong bahasa yang sama. Jadi budayanya kuat banget, nyatu. Tapi kalau di konglomerat, wah bisa jadi budaya di divisi media sama divisi perkebunan itu beda banget. Mereka kayak hidup di dunia yang berbeda, tapi di bawah satu atap yang sama. Ini logis banget kan? Kalau kamu itu koki kepala di restoran Italia, kamu pasti tahu persis berapa banyak bawang putih yang pas. Kamu bisa ambil semua keputusan. Tapi kalau kamu tiba-tiba harus ngurus restoran Italia, bengkel mobil, dan toko bunga, wah nggak mungkin kamu tahu detail semuanya. Kamu harus percaya sama manajer di tiap toko. Nah, itulah desentralisasi. Perbedaan ini bahkan kelihatan dari DNA pemimpinnya. Di perusahaan spesialis, CEO-nya itu biasanya sang ahli, entah itu insinyur, marketer jago, atau ilmuwan. Tapi di konglomerat, CEO-nya seringkali orang keuangan. Tugas mereka bukan bikin produk yang keren, tapi mastiin portofolio investasi mereka itu cuan. Jadi ingat ini ya, yang satu fokusnya ke mesin dan gimana cara kerjanya, yang satu lagi fokusnya ke papan skor dan angka-angkanya. Perbedaan fundamental ini benar-benar ngubah segalanya. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Soalnya, bahkan di dalam satu perusahaan yang sama pun, gak semua tim punya misi yang sama. Ini kayak punya tim penyerang dan tim bertahan dalam satu skuad sepak bola. Pertama, kita punya misi membangun. Anggap aja ini kayak startup di dalam perusahaan yang disuntik dana gede-gedean. Tujuannya cuma satu, tumbuh. Gak peduli rugi sekarang, yang penting kuasai pasar buat masa depan. Pokoknya ini mode serang total. Gimana caranya? Ya mereka bakar duit, harga dibanting buat rebut pelanggan, dana digelontorin buat riset produk-produk baru yang gila, iklan di mana-mana. Jelas laporan keuangannya merah, tapi itu nggak masalah karena mereka lagi membeli masa depan. Terus, ada kebalikannya, misi memanen. Kalau yang tadi itu startup, yang ini adalah sapi perah yang udah gemuk. Bisnisnya udah stabil, pasarnya udah dikuasai. Tujuannya bukan lagi tumbuh, tapi menghasilkan uang tunai sebanyak-banyaknya sekarang juga. Di dunianya tim memanen, kata kuncinya itu efisiensi. Gak ada lagi tuh ruang buat eksperimen mahal. Tiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan. Fokusnya bukan lagi apa yang bisa kita ciptakan, tapi gimana caranya kita bisa mencapai target laba kuartal ini. Dan disinilah sistem kontrol mereka seringkali berbenturan. Coba bayangin, di tim membangun, anggaran itu kayak peta yang bisa diubah kapan aja kalau perlu. Tapi di tim memanen, anggaran itu udah kayak kitab suci. Nggak mencapai target anggaran di tim memanen itu dosa besar. Sementara di tim membangun, yang lebih penting itu mereka berhasil rebut benteng lawan atau enggak, bukan berapa peluru yang dihabiskan.
Oke, kita udah ngomongin strategi besar dan misi tim. Sekarang kita masuk ke faktor X. Faktor yang paling manusiawi, kepribadian sang pemimpin. Soalnya, secanggih apapun strateginya, pada akhirnya yang pegang kemudi ya manusia. Si CEO ini tipe yang suka baca laporan tebal 100 halaman atau lebih suka ngobrol sambil ngopi. Preferensi-preferensi kecil kayak gini bisa merembes dan ngebentuk cara kerja seluruh perusahaan loh. Coba deh bayangin, ada bos yang hidupnya itu dari spreadsheet dan data. Ada juga bos yang dapat feel-nya itu dengan keliling kantor dan ngobrol langsung sama karyawan. Dua-duanya bisa sukses, tapi gaya mereka bakal menciptakan sistem informasi yang beda banget di perusahaan. Nah, ini beda lagi. Apakah pemimpinnya lebih peduli sama bagaimana pekerjaan itu dilakukan, alias prosesnya, atau cuma peduli sama apa yang dicapai alias hasilnya? Ini ngaruh banget ke apa yang dinilai dan dihargai pas evaluasi kinerja. Dan yang terakhir, soal nyali. Pemimpin yang suka resiko bakal bilang, coba aja dulu. Kalau gagal, ya kita belajar. Sementara pemimpin yang anti risiko bakal bilang, tunjukin dulu datanya, kita butuh kepastian. Kebayangkan betapa bedanya kerja di dua tempat itu? Oke, kita udah punya 3 kepingan puzzle. Strategi korporat, misi tim, dan gaya si pemimpin. Sekarang, yuk kita satuin dan kita lihat gambar besarnya. Nah, ini dia intisari dari semuanya. Inilah yang namanya penyelarasan. Organisasi yang hebat itu kayak orkestra simfoni. Strategi itu musiknya, misi tim itu alat musiknya, dan gaya pemimpin itu sang konduktor. Kalau satu aja nggak sinkron, yang kedengeran bukan harmoni, tapi kebisingan. Coba bayangin, nempatin pemimpin yang super hati-hati di tim membangun yang butuh keberanian. Atau maksain anggaran super ketat ke tim riset yang butuh kebebasan. Nah, itulah gesekan. Penyelarasan itu bukan sekedar kata manis, tapi kunci supaya mesin perusahaan gak ancur dari dalam. Jadi sekarang, coba deh renungkan soal tempat kerja Anda sendiri. Apakah semua roda giginya berputar selaras ke arah yang sama? Atau jangan-jangan mereka malah saling bergesekan, menciptakan panas tanpa ada kemajuan? Jawaban dari pertanyaan itu mungkin bisa menjelaskan segalanya.